Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran singkat mengenai turunan nilai rata-rata mata kuliah kalkulus. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Fadilah, NIM 6040123046 dari jurusan Fisika kelas B. Baik, yang pertama itu adalah pengertian dari nilai rata-rata. Nilai rata-rata atau min merupakan nilai yang didapat dengan membagi jumlah semua nilai data dengan banyaknya data. Secara matematis, rumus nilai rata-rata atau min adalah X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai hingga tergantung berapa banyaknya data yang akan dijumlahkan, di mana Xn merupakan nilai dari data yang ada, misalnya kayak yang sebelumnya seperti X1 dan X2. Xn merupakan lanjutannya atau kode pelanjut. Ya. Terus dibagi dengan N, di mana N merupakan banyaknya data. Misalnya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Ya, ada 4 data di dalamnya. Berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dibagi 4. Ya. Selanjutnya yaitu konsep turunan. Turunan merupakan gradien atau kemiringan kurva suatu fungsi. Turunan suatu fungsi menunjukkan laju perubahan nilai suatu fungsi. Rumus umum untuk turunan adalah f aksen x limit h mendekati 0 f dikali x ditambah h dikurang fx dibagi h. Masuk ke hubungan nilai rata-rata dan turunan. Kita dapat mencari turunan dari fungsi nilai rata-rata karena nilai rata-rata juga merupakan suatu fungsi aljabar. Nilai rata-rata atau min merupakan salah satu jenis fungsi dalam matematika. Rumus umumnya adalah fx sama dengan x1 ditambah x2 ditambah seterusnya hingga tergantung berapa jumlah data seperti yang dijelaskan pertama tadi di definisi, dibagi dengan n, di mana x1 dan x2 adalah data nilai dan n adalah banyaknya data. Fungsi nilai rata-rata tersebut dapat diturunkan atau diferensialkan layaknya fungsi matematika pada umumnya. Proses penurunannya adalah mencari turunan dari fx dinotasikan dengan f aksen x. Kenapa nilai rata-rata perlu diturunkan? Pertama, nilai rata-rata perlu diturunkan yaitu untuk mencari kemiringan atau slope garis nilai rata-rata jika digambarkan dalam grafik. Yang kedua, untuk mengetahui laju perubahan nilai rata-rata jika datanya berubah. Contoh, misalnya rata-rata nilai ujian di kelas B adalah 70. Kita turunkan persamaan rata-ratanya. F aksen X sama dengan 1 per N, di mana F aksen sama dengan 1 per 30. Asumsi jumlah murid yang ada di kelas B jurusan fisika. Jadi 1 dibagi 30 yaitu 0,033. Nilai F aksen X ini adalah 0,033, artinya kenaikan satu nilai ujian akan menaikkan rata-rata kelas sebesar 0,033. Penurunan satu nilai ujian akan menurunkan rata-rata
kelas sebesar 0,033. Jadi, turunan berkaitan dengan seberapa besar pengaruh perubahan satu data terhadap rata-rata. Ya, itulah hubungan antara rata-rata dan turunannya. Selanjutnya, kita masuk di contoh soal. Di contoh soal, sebuah kelas memiliki 5 orang siswa dengan nilai ujian 50, 60, 70, 80, 95. Tentukan turunan dari nilai rata-rata ujian tersebut. Pertama, kita dulu menjumlahkan nilai dari keseluruhan dari nilai. Dari 50 tambah 60 tambah 70 tambah 80 dan tambah 95. Terus kita lihat atau kita analisis berapa jumlah data pada soal tersebut. Dari 50 itu mencakup satu data. Jadi ada 5 data dari 50, 60, 70, 80 dan 95. Terus kita rata-ratakan total nilai dibagi dengan banyaknya data. Total nilainya itu dari 50, 60, 70 tambah 80 tambah 95 adalah 355 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah rata-ratanya adalah 71. Ya, kita masuk ke rumus turunan nilai rata-rata. Fx sama dengan X1 ditambah X2 ditambah seterusnya dibagi N. Ya, dimana 50 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 95 dibagi 5. Turunan F aksen X atau turunannya adalah 1 per N. Jadi nilai turunan rata-ratanya adalah 1 dibagi 5, 1 per 5. Ya, pasti teman-teman bertanya kenapa bisa menjadi 1. Ya, dalam matematika, turunan mengukur laju perubahan sebuah fungsi. Fungsi nilai rata-rata adalah f aksen fx sama dengan x1 ditambah x2 dan seterusnya, di mana x1, x2 dan xn adalah bilangan konstan. Artinya, nilai x1, x2, xn tidak memiliki variabel x, maka mereka adalah bilangan tetap. Contoh di soal sebelumnya adalah X1 sama dengan 50, tetap, dan tidak memiliki X. Sedangkan di X2 adalah 60, ya tetap juga. Dan seterusnya. Lalu ketika kita ambil turunan atau kita diferensial terhadap fungsi tersebut, kita sesungguhnya menurunkan terhadap X. Karena X1 dan X2 tidak memiliki X di dalamnya, maka perubahan nilainya terhadap X adalah 0. Kayak misalnya X sama dengan 0. X mendekati 0. Jadi 60 dikali X dikali 0 sama dengan 0. Maka disebut bilangan konstan atau bilangan tetap. Jadi turunannya itu F aksen X 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Terus 1 per N. 1 per N sama dengan 1 per 5. Jadi hasilnya adalah 1/5. Ya. Sekian pemaparan materi terkait turunan nilai rata-rata. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.